Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Kinanda. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Miss Kinanda akan melanjutkan materi pendidikan agama Hindu tentang Catur Marga Yoga pembelajaran 2 kelas 5. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, implementasi ajaran Catur Marga Yoga dalam ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwamasi. Yang kedua, menerapkan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup. Dalam pelaksanaan Catur Marga Yoga, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Di antara keempat jalan atau cara tersebut semuanya baik dan utama. Hanya tiap-tiap jalan meletakkan dasar dan cara-cara tersendiri yang nantinya dapat diikuti oleh masing-masing umat sesuai dengan kepribadian, watak, kesanggupan, dan bakat masing-masing. Pengamalan Catur Marga Yoga dapat dilakukan melalui perilaku, antara lain yang pertama, perilaku yang berkaitan dengan Bhakti Marga Yoga dapat diwujudkan dengan dua tingkatan, yakni Apara Bhakti dan Para Bhakti. Apara Bhakti artinya cinta kasih yang perwujudannya lebih rendah dan dipraktikkan oleh mereka yang belum mempunyai tingkatan kesucian yang lebih tinggi. Sedangkan para bakti artinya cinta kasih dalam perwujudannya yang lebih tinggi dan biasa dipraktekkan oleh orang yang jenananya tinggi dan kesuciannya sudah meningkat. Ajaran Bhakti Marga Yoga adalah ajaran yang mudah diterapkan oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Dalam cerita Ramayana, ada penggalan kisah Dewi Sobari mencapai moksa dengan 9 jalan bakti yang juga disebut dengan Nawa Bakti. 9 jalan tersebut yakni utamakan bersahabat dengan orang suci, tekun mempelajari kisah sang guru, mengabdikan diri atau sujud di telapak kaki sang guru, menyanyikan lagu-lagu pujaan kepada Tuhan, mengidungkan nama suci Tuhan, mengendalikan diri, memandang orang suci lebih tinggi, jangan melihat kesalahan orang lain, dan hidup sederhana tanpa menipu daya orang lain. Dalam Bhagavata Purana bab 7 Sukta 52 Sloka 23 disebutkan ada 9 jenis bakti yang sering disebut dengan Nawa Bakti atau Nawa Wida Bakti, yang terdiri dari yang pertama Srawanam, artinya mendengarkan wejangan atau saran-saran yang baik. Contohnya senang mendengarkan maupun menerima hal-hal baik yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Yang kedua, Kirtanam, artinya melantunkan kidung suci Tuhan atau tembang-tembang suci. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti mekidung saat selesai melaksanakan persembahyangan ataupun upacara. Yang ketiga, Smaranam, artinya mengingat nama suci Tuhan, bermeditasi tentangnya maupun secara berulang-ulang menyebutkan nama Tuhan. Contohnya seperti mengucapkan nama suci Tuhan, Om Namah Shiwa, maupun mantra di mana tujuannya agar diberikan keselamatan jiwa maupun raga. Yang keempat, pada Sewanam, artinya sujud bakti di kaki guru atau nabe. Contoh sederhananya, kita memberikan pelayanan, menghormati atau melaksanakan ajaran pendeta atau ratu pedanda maupun pemangku. Yang kelima, Arcanam, artinya memuja keagungannya dengan jalan bakti kepada Sang Yang Widi melalui simbol-simbol suci keagamaan. Contohnya menjaga kesucian pura. Yang keenam, Wedanam, artinya membaca kitab-kitab suci agama yang diyakini, membiasakan diri untuk membaca hal-hal yang dapat menuntun ke jalan yang baik dalam agama Hindu, bisa seperti sloka-sloka Bhagavad Gita. Yang ketujuh, Dasyam, artinya berpasrah diri memuja kehadapan Tuhan. Berpasrah diri merupakan sikap penuh bertanggung jawab kehadapan Tuhan dengan segala kemungkinan yang akan
akan terjadi. 8. Sukyanam, artinya menjalin persahabatan di mana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, maka kita perlu menjalin persahabatan agar memiliki hidup yang tenang dan damai. 9. Sewanam atau Atmani Wedanam adalah bakti dengan jalan berlindung dan penyerahan diri secara tulus ikhlas kepada Tuhan. Misalnya, memberikan pelayanan dari masing-masing pribadi yang terbaik kepada sesama. Sebagian orang menyebutnya bahwa hidup ini untuk pelayanan atau sewanam. Pengamalan catur marga yoga yang kedua yaitu perilaku yang berkaitan dengan karma marga yoga dapat diwujudkan dengan melaksanakan ngayah di suatu tempat suci dengan hati yang tulus, mewujudkan semangat paras-paros selunglung sebayantake dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan, mewujudkan sikap menyamobraya demi terciptanya kerukunan dan bekerja dengan baik maupun jujur dengan berbuat atau berkarma yang baik. Sedangkan yang ketiga, perilaku yang berkaitan dengan jenana marga yoga dapat diwujudkan dengan menerapkan dan melaksanakan nasihat dari catur guru, yaitu guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya, rajin belajar dan menuntut ilmu dalam masa brahmacari dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada sesama. Yang keempat, perilaku yang berkaitan dengan Raja Marga Yoga dapat diwujudkan dengan melatih kemampuan untuk mengendalikan diri baik dalam perbuatan, pikiran, dan perkataan yang sering disebut dalam Trikaya Parisuddha, melakukan tapa brata dan semadi untuk menenangkan diri dan pikiran dari hal-hal yang bersifat negatif. Secara sekilas, konsep ajaran Catur Marga Yoga memberikan 4 pilihan jalan kepastian setiap umat Hindu untuk mendekatkan diri menuju Tuhan sesuai dengan tingkatan jenananya masing-masing. Namun, apabila dicermati secara lebih mendalam, keempat jalan tersebut juga merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh secara berjenjang. Dalam artian bahwa setiap individu tidak boleh terpaku pada satu tahapan bakti saja, melainkan terus berupaya untuk meningkatkan aspek pemahaman, pengetahuan, dan juga sisi spiritualitasnya sehingga keempat jenjang tahapan Catur Marga Yoga mampu dikuasai dan dijalankan secara utuh. Implementasi Catur Marga Yoga dalam ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwamasi. Sebelum melaksanakan ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwamasi, kita perlu mempelajari dan memahami Pancayama Brata agar dapat mengamati dan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan Ahimsa dan Satya. Pancayama Brata artinya 5 disiplin manusia dalam mengendalikan keinginan. Nah, implementasi yang pertama yaitu Ahimsa. Ahimsa terdiri dari 2 kata yaitu A berarti tidak dan himsa berarti membunuh, menyiksa, kekerasan. Jadi, ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyiksa, ataupun melakukan kekerasan. Ahimsa mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menyayangi antar sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dalam pelaksanaan yatnya, pemotongan terhadap hewan untuk kepentingan yatnya dibenarkan karena tidak termasuk dalam ahimsa. Pemotongan hewan diperbolehkan untuk upacara pancayanya, yaitu dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, dan buddha yadnya. Selain dalam lontar werti sesana disebutkan bahwa pemotongan hewan diperbolehkan apabila digunakan untuk melakukan dewa puja, pitra puja, atiti puja, dan dharma wigata. Dewa puja artinya pemotongan hewan dilakukan untuk dipersembahkan kepada dewa. Pitra puja artinya pemotongan hewan dilakukan untuk dipersembahkan kepada para leluhur. Atiti puja artinya pemotongan hewan dilakukan untuk disuguhkan kepada para tamu. Dan dharma wigata artinya pemotongan hewan dilakukan untuk menghindari atau mencegah wabah penyakit. Sedangkan implementasi yang kedua yaitu satya. Satya artinya setia atau jujur.
Kesetiaan dan kejujuran merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan. Ada 5 kesetiaan yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan yang dikenal dengan Panca Satya. Bagian kelima kesetiaan itu yakni yang pertama, Satya Hradaya, artinya setia atau jujur terhadap kata hati atau pikiran. Yang kedua, Satya Wacana, artinya setia atau jujur terhadap perkataan yang telah diucapkan. Yang ketiga, Satya Mitra, artinya setia dan jujur terhadap teman atau keluarga. Yang keempat, Satya Semaya, artinya setia dan jujur terhadap janji yang telah dibuat. Dan yang kelima, Satya Laksana, artinya setia dan jujur terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, implementasi yang ketiga yaitu Tatwamasi. Tatwamasi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata yaitu Tat berarti iya, Twam berarti kamu, dan Asi berarti adalah. Jadi Tatwamasi artinya ia adalah kamu. Maksudnya, Tatwamasi mengingatkan kepada semua makhluk bahwa mereka tidak hidup sendirian, tetapi hidup dengan banyak orang sehingga kita adalah makhluk sosial yang selalu saling bergantung dan membutuhkan orang lain. Sehingga kita hidup haruslah saling asah, asih, asuh. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Menerapkan Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Untuk mencapai moksa sangat perlu menerapkan dan mengamalkan ajaran Nawa Bhakti atau 9 jalan Bhakti. Selain itu, kita juga perlu menerapkan dan melaksanakan ajaran Trikayo Parisuddha dalam kehidupan. Trikayo Parisuddha artinya 3 perilaku atau perbuatan yang harus disucikan, yakni Manacika Parisuddha, Wacika Parisuddha, dan Kayika Parisuddha. Trikaya Parisuddha menuntun kita untuk melakukan perbuatan subha karma. Selain itu juga terdapat perilaku atau perbuatan yang harus dihindari atau dikendalikan oleh setiap makhluk hidup yang disebut dengan Trimala. Trimala artinya 3 perilaku atau perbuatan yang kotor. Trimala terdiri dari Moha, Mada, dan Kasmala. Ajaran Trimala membuat manusia melakukan perilaku asubha karma. Kedua ajaran ini sangat bertentangan dan tugas kita untuk memilih jalan yang akan kita laksanakan dan terapkan dalam kehidupan ini. Untuk memahami ajaran moksa, sangat penting memahami jenis-jenis moksa yang terdapat dalam agama Hindu, yaitu yang pertama moksa, artinya tingkatan moksa yang masih meninggalkan badan kasar atau wadah. Yang kedua, adimoksa, artinya tingkatan moksa yang masih meninggalkan abu. Yang ketiga, parama moksa, artinya tingkatan moksa yang tertinggi dengan tidak meninggalkan bekas apapun atau tanpa bekas. Selain itu, moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, samipya, adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Yang kedua, sarupya atau sadarmya, adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atma merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Yang ketiga, salokya, adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Yang keempat, sayujya, adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana Atma telah dapat bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian video pembelajaran tentang Catur Marga Yoga hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya nggih. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.